Kamu nambah barang. Air minum SNI, bebas mereknya udah. Paham ya? Nah, lokasinya ditaruh di mana? Harus jelas. Barangnya itu taruh di mana? Itu perencanaan harus jelas. Di deskripsi itu harus muncul. Terus penggunanya siapa? Di ruang mana? Jelas kan? Tadi kan ngomong lemari di lab kimia ya. Kalau tadi alat untuk jarak jauh di mungkin semua kelas gitu ya, gurunya ya. Terus waktunya kapan? Ya. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, kelima. Kalau beli kertas, pengadaan kertas atau mungkin kursi sebaiknya sebelum tahun ajaran baru atau sebelum semester 2. Jadi awal semester itu belanja atau bulan triwulan ketiga 2 belanja taruh di gudang, waktu anak libur pasang kursinya. Jadi itu waktunya ya. Jadi harus jelas ya. Tuh, terus udah clear. Nah, ini jelas ya. Nah, ini golongan sarana. Nanti nggak usah. Kamu kalau memikirkan ini, ada berapa? Ada persediaan. Persediaan itu barang yang habis pakai biasanya. Contohnya apa? Baterai. Ini laser kan? Jangan baterainya habis, mesti beli, disiapkan. Lampunya mati gini selalu dipasang, udah tahu udah. Ya, jangan masih mengajukan agar tinggal ambil aja. Namanya ada. Pengen kertas, beli, habis mau ngeprint ya tinggal ngambil. Namanya ada gudang. Gudang itu biasanya namanya stok opnam barang. Opnam itu tempat seorang sakit kan biasanya ikut nama kan. Nah, nanti belanja barang berapa masuk itu masuk data, ditulis komputer biasanya. Pulpen berapa, penghapus berapa, tinta berapa. Nanti kalau keluar juga harus didata juga. Nanti sehingga tahu kelihatan saya, oh kertasnya tinggal 5. Ya, mungkin belanja lagi. Terkontrol itu dah. Nah, nanti biasanya Badan Pemeriksa Keuangan BPK Pusat atau Inspektur Jenderal Kementerian Agama kalau koreksi sekolah atau kantor biasanya untuk pengadaan barang dan jasa uang negara yang dilihat adalah itu dulu. Kalau dia mengelola barang-barang kecil aja tertib, biasanya yang lainnya tertib. Saya dulu kangen awal itu ya semrawut ya. Saya belanja saya bagian data itu yang belanjakan nggak tertib. Biasanya nggak tertib apa? Ada workshop, sisa kertas, sisa pulpen dimasukkan lagi ke gudang tapi nggak dicatat, sehingga datanya nggak jelas. Kemarin dia keluar udah nggak dimasukkan lagi, lebih aman. Biar efisien aja. Kalau efisien jangan taruh di gudang, taruh di tempat lain. Apa itu ya? Jadi stok opnam barang. Gampang aja itu. Sama dengan kalau kita lihat sekolah itu bersih atau tidak tiap hari, datangi aja ke kamar kecil siswa. Mau ke kamar kecil siswa jangan Pak, ulang kepala mesti wangi. Kalau sana sudah bersih, bau sudah enak. Ruang apa? Apalagi kelasnya sudah beda. Seperti hotel, setiap kelas ada kamar itu 2. Satu, ada perempuan, yang itu nggak ada. Di sana ada tisunya, tisu basah, tinggal ambil. Ada softtek juga, ada kotak amal. Kalau nggak bawa, beli softtek, perempuan tinggal ambil, uang dimasukkan. Terus ada kursi di luar, jeding. Kenapa? Ada sandalnya untuk wudhu. Itu ya dipikir sana sehingga anak-anak kalau mencari ilmu dalam keadaan punya wudhu. Saya tahu kata teman di ITS ya, sudah ada gitu. Kamar kecilnya ada kursinya. Gimana? Kita jarang ya mikirkan sampai ke sana kan. Ya. Saya punya anak-anak pakai itu ya, supaya nanti orang lain. Pakai tangan. Kalau mengeringkan tangan pakai itu, bus ya dimasukkan bawahnya itu. Jadi nggak mahal-mahal amat, tapi kan servis ke siswa. Jangan sampai di ruang kepalanya ber-AC macam-macam, siswanya kepanasan, siswanya susah. Kalau melihat ketertiban sekolah, dari mana ukuran saya? Dari tempat pakai sepedanya motor atau siswa, sepeda kecil siswa dan guru. Kalau motornya dari Pak Guru itu sudah bagus ya. Dah. Barang tidak bergerak, apa contohnya kira-kira Pak Muklis? Barang tidak bergerak dari sekolah apa? Bangunan, gedung apa? Gedung, kelas apa? Meja bergerak. Wah, gudang. Tempat parkir. Wah. Barang bergerak. Maksud motor bergerak. Nah, bergerak. Ayo. Terkontak, apa lagi? Laptop.
Ya, atau bergerak kan kadang-kadang iya, apalagi kursi, jendela bergerak ya, bukan jendela dibuka, maksudnya bergerak ke pindah ke tempat lain. Nah, maksudnya jendela disusuk Iya maksudnya. apa? Papan tulis. Papan tulis bergerak juga ya, kayak gusung-gusung yang ada urusannya. Lagi meja, pintu, itu nggak bergerak. Maksudnya bergerak itu bukan goyang, bukan begitu. Barangnya pindah dari satu tempat ke tempat lain itu ya. Nah, terus hewan. Ayo, di sekolah itu contoh hewan apa yang dibutuhkan hewan? Hewan apa ayo? Yang dibutuhkan hewan apa? Ikan lah. Ayo apa? Ikan. Nah, kodok di lab. Nah, Ikan. Ikan atau di lab mau dimakan. Boleh. Atau hiasan, boleh untuk hiasan ada Iya, ya. di Akuarium. akuariumnya praktek Ya itu. bagus, bagus. Apa? Tikus. Tikus untuk praktek putih. Jangkrik. Nah, coba. Ayam untuk praktek penyembelihan. Iya, saya baru mikir itu praktek penyembelih Ayam. ayam. Karena lu nggak ngerti kan, diajari cara menyembelih ayam. Tapi nggak di sekolah, geger kok. Ayo Rek, siapa yang di rumah saya? Di rumah saya Pak, siap. Tuh, ikan. Ibu sudah siap ikannya sama nasinya. Biar belajar senang. Itulah pembelajaran yang menyenangkan. Dengan tok. Gurunya kira mereka. Kamu ngalami itu kan? Ngalami itu. Bukan gila, sudah disiplin, cuma bahasanya yang mau itu. Nggak ada guru yang itu. Nah, ya, terus tinggalnya habis. Mati Bapak. Laptopnya. Layarnya. Nah, nih. Gimana ya? Sudah, dengan baik. Ini adalah jenis dan analisa kebutuhan surplus. Yang pertama adalah kualitatif, yaitu sarana masih ada, kondisinya bagaimana. Kemarin saya buat kan, barang-barang kan baik, nggak baik itu kan. Yang nggak baik diganti yang baik jangan. Ini baik datang ya. Kedua, kuantitatif jumlahnya berapa? Targetnya ditaruh di mana? Untuk apa? Tadi kan jumlahnya ada kan? Ya, sudah. Itu untuk surplus. Nah ini langkah analisis perabot jumlah pegawainya berapa? Berarti butuh komputer berapa, butuh meja berapa? Kalau masih baru. Ya. Terus jumlah guru bisa berisi ya. Kadang-kadang gurunya nggak mau ya. Single sex, nanti laki-laki sendiri, perempuan diri. Terus penyimpanan warkat, apa warkat? Bersih warkat apa warkat? Penyimpanan warkat. Yang bersih apa? Warkat itu ketika aja apa warkat? Alat pembayaran bukan tunai. Alat lagi. Apa warkat? Dokumen tertulis atau surat berharga. Nah, surat-surat perjanjian. Artinya apa? Arsip itu harus ada tempatnya. Sekarang arsipnya bukan kertas iya. Sampai sekarang ijazah Jokowi kan bermasalahkan kan karena arsip. Maka UNK kemarin minta ijazahnya teman-teman. Ya. Jangan sampai ditanya ijazahnya alumni, sini nggak ada ijazahnya. Nah sekarang modelnya disimpan di cloud, di komputer. Komputer kalau gedungnya terbakar, ya komputernya terbakar. Maka kalau orang IT disimpan di cloud yang berbayar. Nanti kalau gedungnya terbakar, kertasnya terbakar, komputer terbakar, masih bisa diakses. Dokumennya itu scan, yang kirim scan, itu juga. Jangan sampai nanti ya kalau sekolah nggak punya scan, beli scan tujuannya dokumen. Murahnya sekitar 1 juta mungkin. Nah, kedua mesin, yaitu bisa waktunya kapan, untuk kerja apa, waktu ekstra kapan sudah ada. Habis pakai ya, pengalaman ya, habis pakai itu yang masih pengalaman itu yang digunakan. Habis sebut tidak. Ya. Terus cara pengadaan bisa rutin, bisa pesanan, bisa mudah. Nanti kamu diajari ya manajemen apa? Pengadaan barang dan jasa. Itu ada nanti. Sudah Bapak. Sudah. Nah ini urutannya, kamu nanti di sini hanya nomor 1 dan 2. Nanti urusannya nanti pengajuan rencana kebutuhan nanti terakhir dengan rapat dengan semuanya. Jadi usul kebutuhan alat surplus, kamu yang harus kamu tulis itu apa yang dibutuhkan. Ya. Terus penyusunan rencana kebutuhan, termasuk tadi kan sudah terinci-rinci. Baru kita nggak ikut penentuan biaya itu nanti rapat bersama, ditawarkan dari Wakil Sarana ke rapat Waka atau rapat dewan guru dan bendara. Anggaran dari mana ini? Kapan pencairannya? Ternyata kalau dari bos semuanya nggak cukup uangnya, maka dari komite. Komite nggak ada, minta ke perusahaan CSR gitu ya. Dah, itu diantaranya. Nah ini
ada pekerjaan konstruksi seperti gedung, ada jasa konsultasi seperti UIN ini kalau membuat logo itu jasa konsultasi. Nah, terus jasa lainnya konsultan untuk merencanakan buat gedung sebelum dilelang itu konsultasi bayar ya mahal. Tapi lagi ada jasa lainnya, contoh pembuatan logo UIN itu dilelang ya. Mahal loh. Mahal itu 200 sekian, 22 sekian, 23 sekian itu udah menang. Di jurinya juga ada. Di setiap gedung itu mahal-mahal loh Bu itu. Enggak, maksudnya model logonya tuh, kayak logo ini. Logo ini dilelang buat ini. Proses ada barang bergerak, tadi kan habis pakai, daftarnya ada, daftar biaya harga ada, data rencana kebutuhan per periode nanti ada di rencana tahunan ya. Dari data kamu tadi masih mentah dimasukin sini ya. Terus barang tidak habis pakai, analisa kebutuhan, perkiraan biaya, rencana kebutuhan per tahun, nanti proposal dibuatnya. Jadi barangnya itu mau berapa kali break atau memang minta ke pemerintah. Kalau negeri biasanya tanah atau gedung minta ke pemerintah. Contoh gedung di belakang itu PUC itu dari dana syariah. Nah ini tanah bangunan sudah nggak usah dibahas, itu sudah ada. Nah sekarang kalau yang satu lagi nanti biar penyambung itu kan satu